Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian yang lagi nonton baik-baik aja. Karena kita masih dalam pandemi COVID-19 yang belum kunjung membaik. Dan berhubung kita harus jaga kesehatan, maka di sini kami akan ngebahas terkait multiple sclerosis. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment video ini dulu ya. Bagikan juga pada teman-teman kalian, biar teman kalian yang belum tahu menjadi tahu, dan yang udah tahu jadi lebih tahu. Kalau gitu, cus, kita ke videonya. Multiple sclerosis adalah gangguan yang terjadi pada sistem saraf pusat, terutama otak dan saraf tulang belakang. Dan jika penyakit ini sudah cukup parah, bisa menyebabkan cacat. Dari hasil penelitian, penyakit ini lebih banyak menyerang perempuan dibandingkan laki-laki. Penyebab dari penyakit ini akibat dari adanya kerusakan pada melin. Melin sendiri sebenarnya berfungsi untuk melindungi sel saraf dan sebagai sarana untuk menghantarkan pesan dari otak menuju bagian tubuh melalui sel saraf. Nah, jika terjadi kerusakan pada melin, maka proses penghantaran pesan tersebut bisa terganggu loh, di mana proses penghantarannya bisa menjadi lebih lambat, tidak terkirim, atau mengirimkan pesan yang salah. Nah, untuk penyebab kenapa terjadinya gangguan pada melin, sampai saat ini peneliti belum mengetahui secara jelas. Tapi para peneliti meyakini ada beberapa hal yang mempengaruhinya, seperti faktor genetik. Meski sebenarnya penyakit ini tidak menurun, namun jika ada anggota keluarga yang menderita multiple sclerosis, maka akan ada risiko terkena penyakit tersebut. Kemudian juga bisa terjadi karena kekurangan cahaya matahari dan vitamin D, memiliki kebiasaan merokok, dan infeksi virus seperti virus Epstein-Barr. Bagi penderita dari penyakit multiple sclerosis, terdapat beberapa gejala, seperti mudah lelah, sulit dalam berjalan, mengalami gangguan penglihatan, otot menjadi lemah atau kaku, mengalami pusing dan vertigo, sulit untuk berpikir, dan juga nyeri. Tadi itu beberapa gejala bagi penderita multiple sclerosis. Namun, sebenarnya gejalanya berbeda pada setiap penderitanya itu sendiri. Kalau mereka pergi ke klinik ataupun ke hospital, apakah perkara yang dibuat oleh apakah perubatan untuk memastikan adakah penyakit itu mengidap penyakit MS ataupun penyakit lain? Jadi pada peringkat awal, macam Miza cakap tadi, memang ia agak sukar untuk dikesan. Sebab simptomnya adalah sangat tak spesifik dan dia punya bila semakin lama jadi dia punya simptom tu semakin lebih jelas, ya. Bila berjumpa dengan doktor, selalunya doktor akan mengambil sejarah perubatan tentang sakit tersebut. Kita akan buat pemeriksaan dan kita akan boleh menjalankan beberapa pemeriksaan makmal dan pemeriksaan radiologi, ya. Contoh pemeriksaan makmal yang kita boleh buat adalah kita buat ujian darah seperti kebanyakan pesakit penyakit lain. Pemeriksaan untuk air tulang belakang, di mana ia membantu untuk mengesan pesakit ini, dan kita boleh buat pemeriksaan saraf mata dan pemeriksaan MRI ataupun radiologi untuk menolong untuk mendiagnos penyakit ini. Diyakini bahwa pengobatan tidak mampu menyembuhkan penyakit multiple sclerosis. Namun, ada beberapa pengobatan yang diyakini mampu untuk mengontrol kondisinya. Beberapa pengobatan tersebut seperti steroid yang mampu membantu pemulihan. Kemudian ada diazepam terapi yang dapat mencegah serangan berikutnya. Dan pengobatan khusus lain sesuai dengan gejala yang dialami. Selain itu juga beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi resiko untuk terjangkitnya penyakit multiple sclerosis. Beberapa hal yang dapat dilakukan seperti memperbanyak makan makanan yang mengandung vitamin D. Selain itu juga rutin memeriksa diri ke dokter agar bisa mengetahui apakah kita menderita penyakit multiple sclerosis atau tidak. Kemudian yang terakhir, jika kalian merupakan seorang perokok, maka kalian harus mengurangi merokok. Karena selain adanya kandungan zat beracun, rokok juga menjadi salah satu faktor yang mampu memicu terjangkitnya multiple sclerosis.
Nah, itu tadi penjelasan singkat dari multiple sclerosis yang merupakan penyakit yang menyerang sistem saraf pada manusia dan mampu menyebabkan cacat. Sekian dari kami dan sampai jumpa.